buat kerja paksa, atau ada yang sakit-sakitan. Orang tuh yang dimasukkan ke penjara ini. Ini contohnya penjaranya. Abang kalau melihat kayaknya penjara ini kan kecil. Ya. Kalau sebesar ini Pak, penjara ini cuma berapa orang yang muat di sini dulu, kan begitu? Iya, iya. Padahal ini sebenarnya tumpukan pasir. Tumpukan pasir ini, waktu lubang ini habis direnov, daripada sisa pasirnya bertumpuk di jalanan, buat sementara disatukanlah di sini. Seandainya nanti Bang pasirnya akan dikeluarkan lagi ya, sebenarnya yang pasti panjang penjara dari trali ini ke ujung 46 meter. Belok kiri 5 meter. Jadi sebenarnya penjara ini berbentuk letter L. Dan lagi Bang, sekarang Abang melihat trali ini kan besi ya? Iya. Pada yang aslinya bukan besi, rotan. Oh, berarti Bang ini- ada dek kayu rotan? Berarti ini nggak asli? Enggak, asli lagi. Kayu rotan itu dulu, soalnya Jepang belum ada jual paku dulu ya. Iya. Cuma dililit lah sama akar kayu. Oh. Di sini dulu ada pintu kecil. Khusus muat buat satu badan yang kami lihat trali ini, pintu ini dulu yang aslinya. Oh, iya, iya. Jadi cerita saksi mata sama kami, ke dalam inilah ceritanya dulu orang tua-tua kita dulu dimasukkan oleh Jepang. Rupanya sampai di penjara ini, kami mengira orang yang dipenjarakan ini disiksa, ditembak, dicambuk. Rupanya orang ini disiksa cuman nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Seandainya ada salah satu yang mati kelaparan di sini, baru dapur ini tempat pembuangan. Di dapurnya terdapat 2 buah lubang kecil. Ini contohnya. Tadi dulu Bang. Tadi dulu biar Bapak juga lihat. Tadi dulu. Silakan masuk, insya Allah aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, melewati lubang inilah kita dulu mayat orang tua kita dibuang di Jepang dulu. Oh. Abang sama adik-adik kalau melihat lubang pembuangan ini, kan kayaknya kecil. Kalau sebesar ini Pak lubang ini, bagaimana cara orang mau mayat itu dulu? Kan begitu. Lubang ini yang kecil, cuma 2 meter dari mulut lubang ini ke dalam, itu memang kecil. Setelah kita lewat dari 2 meter, kita sudah bisa berjalan seperti biasa di dalam. Sebab di dalam ini ya, tingginya 2 meter 15 cm. Lebarnya cuma 1 meter. Sepanjang 17 meter ke ujung, baru di luarnya lembah atau sungai. Ke sungai itulah rupanya dia buang mayat orang tua kita. Hanyutlah melalui arus sungai Ngaresiano namanya. Satu lagi yang di atas kita ini. Waktu zaman Jepang dulu, lubang ini masih ruang pengintai. Tapi bukan ke kota lagi. Arahnya ke kampung Siano. Sambil menghitung aktivitas penduduk Ngaresiano ini. Kalau ceritanya dulu ya, dari lubang inilah orang-orang kampung ini diintip sama Jepang. Seandainya ada orang kampung ini dulu yang dicurigai sama Jepang, atau ada bawa hasil panen, hasil ladang, atau ada kirim-kiriman senjata, orang tuh rupanya diintip dari sini dulu, baru ditangkap di pintu penyergapan. Loh, kami dapat informasi. Coba deh berdiri di sini deh. Lihat lubang atas. Maju. Ada cahaya nggak? Nah, dari cahaya itulah orang kampung ini diintip sama Jepang. Karena lagi cuacanya lagi mendung di luar. Kalau misalnya cuacanya di sana ini terang. Kelihatan nggak ada cahaya? Dari sanalah Bu, orang kampung ini diintip sama Jepang. Ini satu lagi. Adik-adik nggak percaya di dalamnya besar. Bukan Bapak suruh masuk ke dalam, bukan. Ngintip aja dari sini, mundur deh. Jongkok. Buktikan. Kecil apa besar? Soalnya Bapak udah 2 kali masuk ke dalam. Oh iya, Pernah. iya gede tinggi. Yang kecil cuma mulut lubangnya aja, itu Iya, contohnya. iya. Panjang. Jalan biasa aja kita jalan tuh nggak kesandung kepala kita. Besar ya? Apa tanah. Adalah 2 meter lebih. Iya. Nah, ini satu lagi. Sekarang Abang melihat dinding ruangan ini kan batu ya. Pada yang aslinya bukan batu. Pada yang aslinya bambu. Bambu ini makanya dibuka tahun 2004. Banyak pengunjung yang trauma lihat bambu ini. Malah tamu yang kami bawa ada yang nangis. Malah grup yang kami bawa dulu ada yang pingsan 1 orang. Sebab antara sela-sela bambu itulah banyak masih kelihatan bercak-bercak darah orang tua kita dulu di semua dinding ini. Oh, ya. Ini yang kami bilang ruang eksekusi, ruang penyiksaan, bukan dapur. Dapur itu tempat masak, rupanya itu dapur penipuan atau di Jepang. Udah paham ceritanya? Paham. Kita lihat yang lain lagi. Iya. Bagaimana Bang? Mau ambil gambar dulu nggak di sini? Nggak usah foto dulu. Enggak. Kita lanjutkan perjalanan. Ya. Oke, yuk. Ah, jadi begini deh ya, Bang. Kami sebenarnya sama Abang dari tadi ya. Makanya kami sering cerita tentang saksi mata. Ya. Dulu pernah ceritanya orang kampung ini ditangkap oleh Jepang sebanyak 6 pedati. Adik-adik paham nggak pedati? Kebudayaan orang Minang, pedati itu dulu kan ada gerobak yang ditarik sama kerbau. Ya. Itulah awalnya kendaraan orang Minang. Oh. Sekarang yang udah ditukar dengan Fortuner, Avanza, Innova ya. Dulu pedati lah kendaraannya.
Jadi berarti bang satu pendatang itu kan satu orang. Setelah diintip sama Jepang dari bang itu tadi, 6 orang kak ya, orang kampungnya ditangkap sama Jepang. Di sini namanya pintu penyergapan. Jadi orang yang ditangkap di pintu penyergapan ini dimasukkanlah ke penjara ini selama 4 hari ceritanya dulu bang. Jadi deh ya selama 4 hari 4 malam nggak dikasih makan minum. Rupanya ada satu orang yang pura mati. Yang pura mati inilah sempat tanya jawab sama kami dulu orangnya tahun 2001 dulu. Iya. Karena bapak itu dibawa bu ke dalam lubang ini dulu pakai kursi dorong, dikawal sama Pemda, diiringi sama orang pariwisata. Cuman kami pemandu ini hanya pendengar belakangnya dulu. Waktu bapak saksi mata itu dibawa ke lubang ini, dia nggak mau masuk ruangan dapur itu dulu. Rupanya dia trauma lihat lubang pembuangan itu. Di depan penjara itulah bapak itu ditanya sama orang Pemda. Kami melihat wajah bapak itu mukanya cacat sebelah. Orang itu ditanya, Pak, bapak makanya kami bawa ke lubang ini. Sebenarnya kami ini mau tanya sama bapak. Yang kami tanyakan sama bapak, dulunya muka bapak ini kena apa? Saya bekas dihantam nak dengan ekor pistol oleh tentara Jepang ceritanya. Kami lihat hidung bapak itu bekas patah, mukanya robek. Jadi bilang bapak ini sama kami, karena saya ini nggak tahan kena sisaan, saya ini pingsan. Waktu saya pingsan dikira Jepang ini saya ini udah mati. Karena saya ini udah berlumuran darah ceritanya. Saya juga dibuang nak melewati lubang kecil tadi, itulah ceritanya sama kami. Jadi sampai saya di luar, saya sadar merasakan air sungai ini dingin, saya terbangun. Ternyata nak saya sudah di luar lubang ini. Saya usahakan lah nak melarikan diri, malah saya lapor sama TKR. Paham adik TKR? Apa TKR? 100 ribu ah. Entar dulu dek, entar dulu. Iya. Jadi lubang yang bapak bilang sama adek ya, yang ada hubungannya dengan ruang pengintai di dapur tadi. Jadi orang-orang kampung ini bu, setelah diintip sama Jepang di lubang itu tadi, seandainya ada orang kampung yang dia curigai, baru dari sinilah dia ambil, dia rampas, dia sergap hasil panen orang kampung ini. So di ujung lubang ini udah jalan besar, udah jalan raya. Tuh makanya di atas tadi ini ada bacanya pintu penyergapan. Nah kita sambung cerita tadi ya. Jadi cerita bapak ini karena saya ingatan ini kan saya ini pingsan. Waktu itu kan saya dibuang. Nah, sampai dibuang ke KR. Jadi bang, karena fasilitas di Jepang sebanyak 134 orang menguasai lubang ini, rupanya TKR ini dia minta bantuan ya sama tentara sekutu. Adik paham tentara sekutu? Tentara itu bukan pakai kutu. Yang dimaksud tentara sekutu negara-negara ini digabung semua. Inggris, Prancis, Amerika, Belanda semua itu disatukan ya. Digempurlah Jepang ini karena Jepang itu terlalu kejam sama Indonesia. Tapi bukan dia langsung gempur di sini. Negara Jepang dihancurkan dulu. Namanya Hiroshima. Besok harinya baru dibom sama bom atom Nagasaki. Jadi di mana-mana Jepang itu berkuasa, karena gudang senjatanya sudah dihancurkan Mas Kutu, di sana lagi yang angkat bendera putih. Langsung ngaku kalah, termasuk di tinggi sini. Jadi sebenarnya gini bang ya, kami ini makanya banyak sedikitnya tahu tentang sejarah lubang ini. Sebenarnya cerita saksi mata itulah sebenarnya yang akan disampaikan. Sayang bang ya, saksi mata yang kami jelaskan tadi, dulu dia meninggalnya bu tahun 2004. Waktu itu umurnya 86 tahun. Dia meninggalkan anak 2. Orang itu yang sebagai saksi mata. Tapi adik-adik kalau belum puas, kami sebenarnya Pak pengen lihat siapa orang saksi mata. Kami ingin bertemu dengan saksi mata. Ingin bertemu sama orangnya. Tapi sama fotonya aja kan. Kita lihat di museum. Di museum yang ada pesawat di atas tadi. Foto bapak itu besar kan. Malah bapak itu dianggap sebagai pejuang. Padahal dia orang tani sebenarnya. Yang bapak bilang pedati tadi. Tapi karena dia satu-satunya yang membocorkan rahasia Jepang, dianggaplah bapak itu sebagai pejuang. Dianggap dia sebagai pejuang, malah dia dimakamkan di pemakaman pahlawan. Itulah bapak. Kalau ada ingat fotonya, lihat di museum. Semua yang bapak jelaskan tadi itu ada buktinya di museum. Walaupun senjata Jepang. Lengkap. Ini satu lagi bang. Sudah jalan besar bang Jepang. Nah, sebentar dulu ya. Oh iya. Adek, ibu, abang semua ya. Abang mengira tadi Jepang ini pertama menggali lubang tangga yang abang turun ini tadi. Sebenarnya bukan dari sana. Dulu ya Jepang tuh awal dia gali lubang dari sini. Kan ada kami bilang adek pintu nomor 10 di peta tadi. Ayah nih pintu nomor 10. Jadi dari sinilah awal penggalian tanahnya dulu ceritanya. Baru ke barak militer. Terus ke ruang amunisi yang kami jelaskan tadi. Terakhir baru tangga yang abang turun tadi.
Jadi tangga yang adik tulis tadi, makanya bapak bilang dulu awalnya sebesar ban mobil. Sebenarnya bagi Jepang lubang itu khusus ruang pengintai ke kota. Kok jalan raya? Padahal dari sini pertama digali. Yang tembus ke Jam Gadang, Benteng Kordekok yang kami jelaskan tadi ya, itu yang di ujung sana. Tapi belum dibuka untuk pengunjung bang. Sebabnya tempat kita ini kan keadaannya baru 80%. Sudah lengkap 100%, baru dibuka yang tembus ke Jam Gadang sama Benteng. Siapapun nanti yang berminat masuk dari sini tembus ke Jam Gadang harus menggunakan tabung oksigen. Kami udah survei semua bu, lubang di Bukit Tinggi ini ya, pengap, bau tanahnya nggak enak. Yang tembus ke Jam Gadang sama Benteng, soalnya udaranya memang ada. Yang tembus ke Jam Gadang cuma satu jalur aja. Satu jalur panjangnya 463 meter. Yang ada udara pintu yang pertama masuk, termasuk pintu yang mau keluar. Jadi antara abang sama ibu, kalau mau kembali ke taman ya, seandainya ibu sama abang sanggup ke naik tangga tadi, ya boleh. Seandainya nggak sanggup, nanti di sini kan sebelah kanan kita ini kan masih ada tangga lagi. Enteng tangga ini, kalau mau kembali ke taman, enteng masuk kami, naik 10 tangga ada ratanya. Naik 10 tangga ada ratanya. Naik 10 tangga ada ratanya. Akhirnya sampai juga ke taman. Daripada kembali ke tangga yang nanjak tadi. Nah, itu maksud kami. Sini baik gitu. Ya tergantung abang semua. Ya barengan aja Ke sana nggak boleh lagi. Oke. Apa dek? Ke sana nggak boleh lagi. Oh itu pak, mentok dek. Tapi udah yang bapak bilang tadi. Nggak nyambung ceritanya. Enggak. Tapi yang lebih Jam Gadang sama Benteng. Banyak lagi loh. Tapi belum bisa pengunjung. Cuman begini bu ya, bang. Kami di sini walaupun selaku pemandu ya, sebenarnya kami ini belum tahu semua tentang sejarah ini. Masih ada dua lagi yang belum kami ketahui tentang sejarah rumah Jepang ini. Yang pertama yang belum kami ketahui, kemana dia buang bekas galian tanah ini? Itu sampai sekarang masih ada pertanyaan. Oh iya. Coba bayangkan bang ya, Heeh. 1 meter aja kita gali tanah ya, udah segini, itu Iya. baru 1 meter. Bayangkan apa bang yang abang kelilingi tadi? Nggak Iya. usah juga kota Bukit Tinggi dulu. Yang seputaran yang kita keliling tadi aja. Iya. Seandainya dia tutup di luar pintu utama ini, mungkin bisa terjadi gunung kecil tadi ya. Padahal sedikit pun nggak ada tanda-tandanya. Kemana dia buang? Itu yang pertama yang belum kami ketahui. Iya. Yang kedua, berapa jumlah Romusa yang mati? Soalnya dulu kami dapat informasi ya, setiap yang mati, kalau ceritanya orangnya kan dibuang ke sungai, tempat pembuangan tadi. Iya. Setiap yang mati orangnya dibuang ke sungai. Jadi kami ini nggak tahu pasti berapa jumlahnya itu deh. Kecuali dia gali lubang, dia kubur ke dalam lubang, lambat laun mungkin kita bisa menghitung tulang-tulangnya. Jadi buat kalau ada pengunjung yang tanya sama bapak ya, memang nggak bingung bapak jawab. Ada dulu bu pengunjung yang tanya, yang bilang sama kami, bisa jadi pak tanah ini dibawa ke Jepang ceritanya. Bapak bilang tadi kan tanah ini kan ada 3 unsurnya, batu granit, cadas, intan ya. Tapi kalau sebanyak tanah dibawa ke Jepang, berapa ratus kapal dia akan menyediakan kapal. Iya. Ini udah di gunung yang dibawa ini deh. Heeh. Kecuali misalnya diproses tanahnya dulu, hasilnya yang dia bawa, itu mungkin masuk di akal. Kalau waktu tanah itu ke Jepang deh ya, ini udah 1 pulau yang dia bawa ini. Nah, coba bayangkan, di gunung, 2 meter, 3 meter kecil di tanah udah penuh truk ya. Ini bawah Bukit Tinggi lagi. Wah. Ini satu lagi deh, ini masih rencana enggak? Coba dibaca enggak? Musola. Rencana. Bukan dari zaman Jepang, Jepang nggak ada Islam agamanya. Ini masih rencana enggak? Kalau ini mau dibikin musola pak, tempat duduknya di mana? Tanya dong. Hah? Ini sekarang dengan toilet ibu ini tempat ini. Buat adek khusus ya, khusus buat adek ibu tuh tempatnya. Buat kita. Oh iya. Ini tempat apa duduk? Tapi udah bapak bilang sekalian tempat duduk toiletnya. Iya. Itu tempat duduknya. Bu wanitanya di sini. Jadi seandainya bulan depan adik datang lagi atau tahun depan, pingin rasanya mengirimkan doa untuk orang tua kita dulu, maka sudah disediakan 2 buah martabak kecil. Sholatnya bukan berjemaah. Sendiri. Berjemaah bagaimana bicara berjemaah? Iya. 2 orang aja udah penuh ini. 2 orang aja. Tapi ada yang terniat. Ini yang kami bilang sama abang tadi kan. Promosi. Oke. Kamu lagi. Tambo lagi. Kamu. Tambo lagi. Tambo aja Pak. mas. Tambo aja. Adik-adik ini udah pernah ke Ngarai Siano apa belum? Yang namanya Ngarai. Udah. Ini jalan Ngarai. Nah, itu jalan ketemu